Dan disclaimer dulu bahwa kita ini lagi main ayunan ini tidak mengambil hak anak karena ini belum ada anak yang bermain ya. Banyak salah kaprah yang dilakukan dan terus dilakukan sampai sekarang, dan konsep pendidikan yang mana tidak mendobrak hal-hal yang itu. Oke, kita break dulu. Konten ini mungkin akan ada di Perjalanan Rasa jelas, kemudian mungkin ada di RBB juga ya. Kita akan split biar bermanfaat lebih banyak. Dan kebetulan kami baru saja menyelesaikan artikel terkait usia dini adalah emas. Mari kita manfaatkan, dan juga pendidikan terbaik untuk usia dini. Nanti akan ada di deskripsinya ya, disertakan juga belajar. Jadi gimana nih ceritanya buat sesama bapak ayah yang punya anak usia dini? Anaknya Bro Riko umur 4 tahun, mau 5 tahun. Saya juga ada anak kembar yang mau 5 tahun besok 1 Mei. Tapi ada 2 anak yang sudah melewati usia dini. Jadi ya lumayan sudah melampaui, jadi bisa saling belajar, diskusi. Nah kalau di aku nih Mas gitu kan, anakku ini kan belum TK atau bimbel atau kalistung gitu kan, masih bermain gitu, masih dibiarin bermain, sosialisasi sama lingkungan teman-teman. Sama gitu. Itu kira-kira tepat nggak sih Mas? Apa emang harus kita paksa untuk banyak-banyak belajar kalistung atau bimbel atau les bahasa Inggris, Cina segala macem? Ya, siap. Ini menarik sekali sesuai dengan artikel yang ditulis juga. Dan disclaimer dulu bahwa kita ini lagi main ayunan ini tidak mengambil hak anak karena ini belum ada anak yang bermain ya. Dan kita cukup ringan, tidak merusak ya. Ini kan masih ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan polemik yang nonton. Karena anak juga menjawab juga bahwa anak itu butuh bergerak. Kan anak tuh baru membangun fisiknya, ototnya. Sehingga anak itu kalau bisa banyak dioptimalkan bergerak. Dan anak susah diam juga kan. Nah makanya permainan seperti ini salah satu yang mendukung dalam gerak dan pertumbuhan fisik anak, karena anak harus bergerak. Nah makanya belajar calistung, belajar bahasa yang berbeda gitu, itu perlu diwaspadai, bahkan berpotensi sekali mengkerdilkan potensi anak dan merampok waktu anak untuk mengalami pendidikan yang esensial gitu kok. Ini penting banget sih, dan ini keprihatinan juga. Rekan belajar, pengenalan seperti huruf, angka, urutannya tentu saja perlu diberikan kepada anak. Juga bahasa lain, bahasa asing seperti bahasa Inggris yang mana semakin banyak ditayangan karena arus informasi dan globalisasi semakin deras, tentu perlu dijelaskan juga. Nah, namun yang perlu diperhatikan dan diingat bahwa waktu anak kan terbatas ya. Dan bagaimana kita memberikan pendidikan yang sangat esensial yang diperlukan dia untuk membangun akar dan pondasinya yang kelak akan menjadi manusia yang dewasa di kemudian hari. Jadi usia emas itu, ini seperti di artikel ini ya, itu kan usia 0 sampai 5 tahun. Bahkan pemerintah itu mencanangkan bebas stunting. Kita break dulu. Sampai mana tadi ya? Stunting. Jadi pemerintah kan mencanangkan gerakan yang anti stunting ya. Itu kan terkait nutrisi, pertumbuhan anak yang optimal. Nah, itu dari anak saat di kandungan sampai 1000 hari pertama. Itu ada di RBB juga, nanti artikelnya juga disampaikan, ada di deskripsi. Tapi selain nutrisi, yang sangat penting juga tentu saja stimulasi kognisi, stimulasi emosi gitu ya, biar anak tuh benar-benar tumbuh optimal, nggak hanya nutrisi doang gitu. Nah, stimulasi ini kan dibutuhkan anak secara optimal. Pada saat contohnya nih, baca tulis hitung itu tidak esensial sekali. Silakan cari di internet, silakan lihat di negara-negara lain bahwa anak memang yang dibutuhkan ya stimulasi yang berbagai ragam, dari bahasa, perkembangan bahasa, dari visual, dari pengalaman musikal itu bukan belajar musik yang serius gitu ya. Bahkan mendengarkan aja gitu. Mendengarkan bagaimana dia membedakan berbagai hal, sensasi, sensorinya kan ada telinga, ada hidung, mendengar, mencium, merasa dari lidah. Jadi
otaknya itu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang positif dan diberi makna oleh orang tua secara baik. Nah itu yang sangat mengoptimalkan pertumbuhan anak di usia emas, bukan baca tulis hitung sekali lagi. Ini ironis sekali, sehingga masyarakat Indonesia seperti terbodohi juga. Ada juga yang dibilangin juga nggak mau dengerin juga mungkin ya, kayaknya karena menjamur sekali pendidikan baca tulis. Kemudian tentang bahasa kedua juga, anak tuh belajar bahasa itu sebagai pertumbuhan kognisinya. Bahasa bagaimana dia mengerti sesuatu, memahami sesuatu, bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, bagaimana dia mempererat relasinya, belajar gitu ya. Itu bahasa. Jadi bahasa itu benar-benar vital gitu. Nah, bahasa yang vital tentu saja bahasa ibunya, bahasa pergaulan lingkungannya, bukan bahasa kedua. Sehingga pada saat anak mengartikan sesuatu itu, dia bisa mengembangkan bahasanya sehingga otaknya juga lebih cerdas gitu. Jadi contohnya lihat bendera lah, selalu saya mengistilahkan di bendera merah putih gitu. Kalau baca bahasa Inggris dia bisa tahu red and white. Tapi bagaimana nggak usah bahasa Inggris yang tidak diperlukan pada saat anak di Indonesia tentu saja ya, tapi dia bisa mengeksplor lagi bahasanya. Oh, merah putih berkibar di udara dengan angin yang menghembus gitu. Jadi imajinasinya jalan, perkembangan kognisinya jalan. Bukan bahasa kedua yang mana tidak diperlukan sebetulnya. Cuma gengsi-gengsian ego orang tua. Ego orang tua balik lagi ya, Mas. Orang tua yang mohon maaf ya. Yang sorry, ini sini diskusi. Mohon maaf, tapi ini silakan kita perdebatkan. Tapi ini tujuannya jujur aja untuk anak-anak kita lah, bukan untuk anak-anak kami juga yang punya anak, tapi juga untuk anak-anak Indonesia yang lain. Betul. Dan bagaimana itu pendidikan karakter sangat perlu sekali. Bagaimana ia menghargai orang lain, etika, moralitas, spiritualitas juga. Bagaimana ia dibiasakan mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, dan juga bagaimana tidak serta-merta keinginan anak itu cepat diberikan. Karena kemampuan menahan diri itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Karena semakin banyak godaan, kesenangan yang buruk, yang menyesatkan, di mana dia harus semakin bisa menahan diri. Itu penting sekali. Sehingga bagaimana kita memberikan hal-hal yang esensial bagi anak. Karena kami jujur, RBB sayang. Jadi konsep rumah belajar bersama itu bagaimana membangun masyarakat Indonesia dengan optimal, dengan baik, merdeka, maju, dan berdaya. Nah tentu saja dari usia dini kok. Jadi banyak salah kaprah yang dilakukan dan terus dilakukan sampai sekarang, dan konsep pendidikan yang mana tidak mendobrak hal-hal yang itu. Mohon maaf nih sekali lagi, tapi jujur aja gregetan sih. Kurang lebih gitu. Oke. Ini yang menarik ya Mas, tadi agak balik dikit gitu ya. Ini kan tadi peran si pendamping orang tua itu perlu banget gitu ya dalam golden age anak tadi gitu kan. Nah kalau orang tuanya dua-duanya sibuk, terus akhirnya dia memutuskan yaudah diurusin sama susternya lah, sama mertuanya lah, itu ada dampak juga nggak sih Mas? Oke. Gini, nah ini ada hubungannya dengan perjalanan rasa ya channelnya. Oke. Dan di RBB dengan best feeling achievement. Jadi saya menjawab dari konsep rasa dulu deh, bahwa anak itu perlu dipenuhi dengan pendidikan ke arah rasa bahagia. Rasa bahagia itu pemaknaan kehidupan, tidak hanya senang-senang aja. Nah kita pisahkan nih, senang-senang itu beli es krim, main yang seru-seruan, main games atau apapun, pergi, itu senang, oke, diperlukan, itu diperlukan. Tapi jangan abaikan, bahkan mulai tanamkan anak untuk memahami segala hal yang mempunyai tujuan baik dan mempunyai makna baik. Bahwa berdoa itu tidak hanya ritual saja, tapi bagaimana kita bersyukur. Kita sudah memang menjelaskan ke anak memang agak sedikit remeh-temeh ya. Maksudnya kita bersyukur kita punya rumah nih gitu ya. Ini buat anak, kalau buat dewasa lebih jauh lagi penjelasannya. Kemudian kita jangan lakukan ini, dosa itu kan mensakiti orang lain, bahwa itu nggak baik, Tuhan bilang seperti ini, kan makna bahwa itu bahagia. Kita tahan diri deh untuk
tidak membeli ini, kamu kan pikirkan orang ada yang nggak berkesempatan, itu pemaknaan. Betul. Sehingga anak belajar pemaknaan yang baik. Nah, orang tua pun seperti itu. Pada saat orang tua sibuk, itu perlu diberi penjelasan yang sebaik-baiknya. Nah, mohon maaf nih, kita perlu makan. Nah, ini untuk makan ya. Iya. Makanya ayah perlu kerja gitu. Tapi kalau kita perlu Mercedes gitu, Oh, karena ayah beda perlu lagi. kerja sampai pulang malam. Nah, itu tentu saja tidak memberikan pemaknaan yang baik gitu loh. Iya, iya. Sehingga pertama, berikan penjelasan yang baik bagi anak bila orang tuanya sibuk. Tapi orang tuanya juga tahu diri bahwa kesibukan orang tua itu harus dibatasi yang esensial saja. Sebisa mungkin mendampingi anak, khususnya yang usia emas. Oke. Usia emas itu usia yang krusial banget. Krusial banget ya. Karena 80% otak nih, kata para ahli, itu terbangun di usia emas. Setelah itu akan sedikit perkembangannya. Jadi diharapkan orang tua yang sibuk bisa berusaha terus meluangkan waktu untuk anak. Tapi kalau tidak bisa dihindari, memberikan pemahaman ke anak sebaik-baiknya dan terus mendampingi, mungkin Betul, dengan telepon, Betul. video call dan lain sebagainya. Dan gitu. orang tua juga harus tahu mana prioritas, mana yang enggak gitu ya. Iya. Kadang-kadang masih ada yang pengen doyan nongkrong gitu kan. Nah, orang tua egonya tinggi, pinginnya nafsunya gede, egois dan sebagainya ya. Ingin anaknya bisa ini bisa itu, padahal itu keinginan orang tua gitu. Bukan kebutuhan anak, jujur ya. Ini banyak Kasihan. terjadi. Anak lagi Banyak akhirnya. terjadi. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas Panjang lebar kita kupas lagi lebih dalam. Oke, mungkin sekarang ada closing statement dari Mas Roni. ya. Closing statementnya bahwa usia emas anak itu penting sekali untuk diberikan pendidikan selain nutrisi, pendidikan yang diperlukan anak. Oke. Dimana itu secara umum nih, kalau kebutuhan khusus kita nggak tahu ya, kalau anaknya itu sangat-sangat pingin dari dorongan diri sendiri itu beda, atau belajar bahasa kedua itu karena mau pindah rumah itu beda ya. Betul. Tapi secara umum anak-anak tidak perlu baca, tulis, hitung dan bahasa kedua, karena waktunya perlu untuk memberikan perlu waktu gitu, perlu waktu lebih untuk memberikan stimulasi yang dibutuhkan anak, pengalaman yang dibutuhkan anak, gerak yang dibutuhkan anak, kemudian ikatan emosi. Contohnya pada saat anak belajar baca, dia tahu baca, dia akan membaca tulisan-tulisan yang tidak bermakna, yang mana seharusnya orang tua membacakan anak sehingga imajinasinya terbangun, sehingga kedekatan emosinya ada, dan banyak manfaat lainnya. Itu banyak tidak disadari oleh teman-teman masyarakat kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan di usia emas ini kita tahu apa yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita dan juga untuk generasi Indonesia. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Roni. Sekali Sama-sama. lagi thank you udah berbagi, sharing, diskusi, sama-sama belajar. Pentingnya untuk mengalir, pengetahuan juga perlu mengalir. Kalau nggak ngalir mandek, sumpek gitu ya. Oke. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, Berdaya.